Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Salam jumpa pada hari pertama masuk SMP Negeri 8 Semarang. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan di suasana daring seperti ini. Atas nama sekolah kami sampaikan selamat kepada 256 peserta didik kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 8 Semarang. Kalian adalah peserta didik terbaik dari 984 peserta didik yang mendaftar di SMP Negeri 8 Semarang, baik pilihan 1, 2, 3, dan 4. Selamat bergabung di sekolah berirama, sekolah berintegritas dan ramah anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sutadi, SPD MPD, alamat Jalan Perdana 5, nomor 5 Banyumanik, Semarang. Nomor HP 089 Saya diamanai sebagai Kepala SMP Negeri 8 Semarang. Selanjutnya, kalian sebagai peserta didik yang baru di SMP Negeri 8 Semarang adalah peserta didik pelaku perubahan pendidikan dari yang biasanya kegiatan tatap muka saat ini atau mulai ini secara daring. Dari kegiatan kebersamaan, mulai saat ini kegiatan kita harus menjaga jarak. Kalian merupakan peserta didik yang melaksanakan kelulusan tapi tanpa syarat ujian. Maka ujian kalian ada di belakang setelah kelulusan. Artinya setelah kalian lulus, kalian diuji dengan berbagai keadaan, berbagai tantangan, berbagai aturan yang arahnya menuju perbaikan dan cita-cita kalian. Kalian adalah siswa yang sadar akan krisis keadaan. Adanya wabah COVID mengharuskan berubah dalam segala hal, termasuk dalam berpikir, bertindak, maupun berkomunikasi di depan yang lain. Anak-anak yang saya cintai, saya lanjutkan. Kalian juga merupakan generasi yang tabah akan kerinduan. Rindu bertemu Bapak Ibu guru, rindu bertemu teman, bahkan dalam perkenalan juga rindu akan tatapan, sapaan Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 8. Tentu saja kalau kalian dulu pernah jajan di kantin sekolah juga akan rindu akan itu. Namun semuanya itu harus kalian tahan. Dari banyak label sebagai peserta didik tersebut, kalian harus tetap sekolah, harus belajar, beribadah, dan sadar menyongsong masa depan. Dari banyak label tersebut, marilah kita ambil hikmah terbaiknya. Allah menurunkan segala cobaan dan ujian tersebut. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan optimis dalam menapai cita-cita. Kita ubah konsep pembelajaran yang semula tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Kegiatan tatap muka akan dilaksanakan apabila kondisi sekolah kita sudah dalam zona hijau. Ada izin dari Ketua Gugus COVID Kota,
kemudian sarpras sekolah siap, serta tentu saja mendapat izin orang tua. Seandainya sudah diizinkan pun, kegiatan tatap muka kita nanti 50% secara bergantian. Jadi separuh pembelajaran tatap muka, separuh daring. Itu apabila sudah dalam zona hijau, anak-anak masuk ke dalam kelas, kemudian jam 1 sampai jam terakhir yaitu jam keempat, tidak ada istirahat. Nanti setelah itu langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, diupayakan dijemput ini kalau pada posisi zona hijau. Namun pada saat ini Kota Semarang masih belum mencapai itu. Kita lanjutkan. Memasuki perkenalan, perlu saya sampaikan anak-anak masuk di SMP Negeri 8 Semarang yang mengangkat visi unggul dalam mutu, prestasi semakin maju, iman dan takwa mendasari kalbu, dan berwawasan lingkungan selalu. Dari visi tersebut dijabarkan dalam misi SMP Negeri 8 antara lain pembelajaran dengan mengimplementasikan pendidikan karakter, NKRI Go, N nasionalis, K kemandirian, R religiusitas, I integritas, Go-nya gotong royong. Maka konsep NKRI Go menjadi dasar utama dalam semua sikap, perilaku maupun pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis IT dan model pembelajaran yang variatif. Sesuai dengan kondisi sekarang, pembelajaran kalian nanti modelnya daring, maka tahun-tahun sebelumnya SMP Negeri 8 sudah berupaya memadukan pembelajaran tatap muka maupun IT. Kemudian melaksanakan evaluasi dan supervisi dari semua program yang direncanakan. Penilaian yang bertindak lanjut, kemudian menumbuh kembangkan potensi budi pekerti luhur dan berintegritas baik guru tenaga kependidikan maupun peserta didik. Yang selanjutnya misi yang terakhir adalah kepedulian pada lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat, yang notabene saat ini harus ditambahkan dengan peduli pada protokol COVID-19. Maka dimanapun anak-anak berada itu harus disertakan. Anak-anak yang saya cintai, mungkin saat ini kalian didampingi Bapak Ibu atau orang tua. Perlu saya kaitkan sedikit dalam rangka penumbuhan budi pekerti. Dasarnya dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 bahwa integritas dan integrasi tripusat pendidikan itu gabungan 3 unsur antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ketiga-tiganya itu saling mengisi, asah, asih, asuh, satu langkah dalam rangka mendidik putra-putri, baik itu nanti di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab pembelajaran, pendidikan kepada peserta didik tidak hanya ada di sekolah saja, tetapi kami harapkan seimbang, demikian juga di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Ini menjadi prinsip kesejajaran, kegotong royongan, dan saling melengkapi. Artinya tidak ada porsi terbesar mana, ini jatahnya sekolah atau rumah, tidak ada seperti itu. Ini kita bareng-bareng untuk nyengkuyung gulawentah putra-putri kita. Bentuknya bisa dalam bentuk komunikasi, konsultasi, maupun keterlibatan berbagai dukungan kegiatan. Selanjutnya terkait dengan program sekolah. Hal ini orang tua juga perlu. Anak-anak yang saya cintai, saat normal ya, pembelajaran itu mulai dari pukul 6.50 atau 7 kurang 10 sampai dengan 15 lebih 15. Maka dapat dikatakan hampir sehari penuh. Waktu itu memang saya menyarankan pada orang tua untuk
membawa bekal makan secukupnya. Namun karena pada saat COVID tidak ada tatap muka, pesan saya kegiatan ini diganti dengan kalian harus makan makanan sehat dan bergizi. Ini menjadikan modal suplemen untuk mempertahankan kondisi maupun imun kalian. Maka jangan makan yang menurut kalian enak, tapi perhatikan kesehatannya dan gizinya. Kemudian pada saat normal program religius untuk peserta didik yang muslim itu ada pembacaan Asmaul Husna kalau pagi, kemudian ada sholat duha saat istirahat pertama, sholat duhur istirahat kedua, kemudian sholat Jumat maupun sholat asar. Karena di sekolah saat pandemi tidak dilaksanakan, artinya itu tidak dilaksanakan di sekolah, maka pesan saya kalian wajib melaksanakan di rumah ini bagi yang muslim. Sedangkan yang teman-teman Kristen Katolik, kalian bisa beribadah pagi menyesuaikan dengan tuntunan kalian masing-masing. Intinya menyesuaikan dengan ajaran agama. Selanjutnya pada saat normal, pelaksanaan K13 mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada saat pandemi ini tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Pada aspek penilaian tidak berubah, baik saat pandemi maupun saat daring, kalian dinilai melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kegiatan intrakurikuler perlu kami perkenalkan bahwa untuk pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 6 jam pelajaran, kemudian IPA 5 jam pelajaran. Yang 4 jam pelajaran IPS dan bahasa Inggris. Kemudian seni budaya dan pendidikan jasmani olahraga juga 3 jam pelajaran. Yang 2 jam pelajaran bahasa Jawa, prakarya, BTIK maupun bimbingan konseling. Untuk KKM semua mata pelajaran minimal 70. Selama pandemi atau belum ada tatap muka, maka pembelajaran secara daring ini maksimal 1 jam atau 60 menit. Setiap hari maksimal 3 mapel untuk proses pembelajarannya. Kemudian jadwalnya secara paralel, secara bersama-sama. Nanti setelah masa MPLS kalian akan mendapatkan jadwal dari Bapak Ibu wali kelas. Selanjutnya untuk kegiatan kokurikuler itu digunakan untuk penyelesaian tugas secara bersama. Kalau dulu dengan teman sambil menunggu sholat asar begitu. Untuk saat pandemi ini kokurikuler dilaksanakan secara mandiri atau boleh dilaksanakan bersama keluarga, kemudian kerabat terdekat. Jangan bergerombol atau mengadakan kelompok pembelajaran yang menjadikan menularnya COVID-19. Kecuali boleh dengan teman tapi dalam bentuk daring. Nah, jadi ini untuk kegiatan kokurikuler dengan siapa saja kalian boleh menjadikan tambahan informasi atau sebagai guru dalam pembelajaran. Saya lanjutkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tadi saya sampaikan selama pandemi tidak ada ekstrakurikuler. Hanya saja perlu kami sampaikan atau perkenalkan kepada anak-anak nanti pada saat normal. Untuk ekstrakurikuler wajib kelas 7, 8, 9 ini dilaksanakan pada hari Jumat pukul 13 sampai dengan 15. Selanjutnya paskibra hari Kamis, rebana hari Senin, paduan suara hari Selasa, karate hari Rabu, seni rupa hari Rabu juga, kemudian futsal Selasa dan basket hari Senin. Nah, ini apabila saat normal, tapi selama pandemi ditiadakan. Lanjutnya mohon dukungan orang tua ini terkait dengan pembelajaran putra-putri kita, yakni program 1821. Artinya mulai pukul 18 sampai pukul 21
ini mohon Bapak Ibu orang tua jeda sebentar dalam nonton TV, penggunaan gadget dan sebagainya, tetapi fokus menemani putra-putri panjenengan, entah itu ibadah bersama, makan bersama, belajar atau berbincang. Perlu saya luruskan, program tersebut tidak bisa dilimpahkan pada mungkin orang lain, karena anak-anak dalam 24 jam butuh interaksi dengan orang tua. Hal ini akan digunakan untuk orang tua menampung mungkin keluhan, harapan, dan evaluasi informasi dari sekolah kepada orang tua ataupun sebaliknya. Kemudian juga mohon pengawasan dan pengendalian penggunaan HP. HP mutlak digunakan untuk pembelajaran pada saat daring. Namun apabila penggunaannya hanya sekedar digunakan untuk ngegame atau hal-hal yang tidak pokok, tetap diingatkan. Tidak dilarang, tapi alokasi waktunya disediakan secara khusus. Jadi mohon tidak melarang, tapi disarankan untuk main HP misalnya akhir pekan. Sabtu Minggu kan sudah free, sudah bebas, maka waktunya di sana. Tapi di hari lain itu mohon tetap diluruskan bahwa penggunaan HP untuk pembelajaran. Selanjutnya, pada saat normal penggunaan HP di sekolah perlu saya sampaikan, peserta didik memang boleh membawa HP ke sekolah, tetapi tidak dibebaskan penggunaannya. Artinya jangan bebas menggunakan HP semaunya sendiri. HP digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis Android. Nah, apabila Bapak Ibu guru saat pembelajaran tidak menggunakan HP dititipkan wali kelas atau dimasukkan dalam tas, kemudian diamankan di tempat yang sudah tersedia. Selama pembelajaran tidak boleh menggunakan HP untuk komunikasi, artinya telepon-teleponan, WA, SMS-an dengan tanpa ada hubungannya dengan kepentingan pembelajaran. Jadi HP digunakan dalam rangka pembelajaran. Apabila sudah selesai jam pembelajaran, HP bisa diambil. Ini bagi yang dititipkan atau ketika pembelajaran tidak menggunakan HP. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui syarat kenaikan kelas di SMP Negeri 8 Semarang. Syarat kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 8 itu pertama kalian menyelesaikan program pembelajaran semester 1 dan 2. Wajib diikuti, jadi tidak boleh mengikuti separuh semester atau setengahnya saja kemudian ikut kenaikan, tapi harus lengkap, punya nilai semester 1, semester 2. Memiliki nilai sikap atau budi pekerti yang baik, ya, minimal baik. Amat baik itu lebih disarankan. Tapi nilai budi pekerti cukup tidak akan naik kelas. Maka sepandai apapun akademik, kalau karakternya budi pekertinya tidak baik, tidak akan naik kelas. Jadi lebih mengutamakan budi pekerti daripada akademik. Karena apa? Kalian boleh memiliki nilai kurang asal tidak lebih dari 2. Kalian tidak mencapai KKM atau nilai kurang, kalau dulu istilahnya nilainya merah begitu, boleh. Ya, kurang boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2. Tapi kalau tadi budi pekerti kurang dari baik, sebagus apapun nilainya, kalian tidak akan naik. Maka ini kalian perhatikan, SMP ke-8 mengedepankan karakter. Kemudian ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 10% dari hasil belajar. Selanjutnya, ketidakhadiran maksimal 10% dari hari efektif belajar. Jadi bukan jumlah hari dalam kalender, tapi hari efektif belajar. Nah, nilai ekstrakurikuler minimal baik, dan yang syarat terakhir adalah berdasarkan rapat Dewan Guru. Anak-anak yang saya cintai, selama pandemi ini karena tidak ada ekstrakurikuler, maka tidak ada syarat dalam kenaikan kelas nanti. Selanjutnya, program yang perlu dukungan orang tua. Ya. Bapak Ibu, selama pembelajaran
pandemi ini mutlak pembelajarannya daring, maka kami memohon untuk penyediaan sarana prasarana untuk pembelajaran berupa HP dan kuota. Jadi harus dua-duanya, jangan punya kuota nggak punya HP, jangan punya HP tapi nggak punya kuota. Jadi nanti tidak akan bisa mengikuti. Nah, kemudian gerakan literasi sekolah, karena posisinya tidak sekolah, maka saya alihkan menjadi selama pandemi ini gerakan literasi digital di rumah. Artinya buku-buku bacaan yang ada di rumah, tapi yang akan lebih lengkap itu ada di media internet, maka tetap dipantau anak-anak yang dibaca itu apa dan seterusnya. Nah, selanjutnya mohon dukungan dalam kepedulian lingkungan tadi, yakni dengan kenyamanan, keindahan maupun kelengkapan di kelas itu apabila normal. Tapi karena ini posisi di rumah, maka di kamar anak, di rumah, kebersihannya mari selalu kita ajak. Jadi yang akan dibawa bekal anak-anak nanti tidak selalu mata pelajaran atau ilmu akademik, tetapi perhatian pada lingkungan, konsep respon terhadap kamar yang kotor kemudian segera dibersihkan, ini nanti yang dibawa sampai tua untuk diwariskan anaknya malahnya. Kemudian mohon dukungan adanya program sekolah hijau, kemudian satu anak satu tanaman, karena ini juga tidak terlaksana. Saya menyarankan di sela-sela pembelajaran secara daring diajak untuk peduli lingkungan minimal terhadap kebersihannya, syukur bisa bergerak menanam bahkan sampai pada menyokong pangan lingkungan seperti yang disarankan oleh Pak Gubernur dengan menanam aneka sayur di pot dan sebagainya, itu bisa dimulai dari sekarang. Kemudian saat normal ada kegiatan outdoor activity maupun kemah, tapi selama pandemi tidak ada. Selanjutnya termasuk kegiatan hari besar, keagamaan, contohnya Idul Kurban maupun kegiatan yang lain, ini selama pandemi juga tidak ada. Namun itu perlu saya sampaikan, ini karena bagian dari program sekolah. Selama kegiatan normal memang ada kegiatan menabung dari pihak Bank Jateng, itu datang ke sekolah langsung, anak-anak diberi nomor rekening. Tapi selama di rumah harapan saya anak-anak tetap dibiasakan apabila Bapak Ibu guru maringi sangu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memberi sangu itu pun tidak masalah karena posisi di rumah. Program rutin yang perlu anak-anak ketahui yakni upacara setiap hari Senin, pembacaan Asmaul Husna, sholat jamaah, kemudian Jumat bersih maupun gerakan literasi. Selama kegiatan di sekolah, ya, anak-anak harus berpakaian maupun mengenakan potongan rambut sesuai dengan aturan yang ada di tata tertib. Nanti Bapak Ibu guru yang lain akan menyampaikan materi tentang tata tertib secara khusus. Bapak Ibu nanti secara khusus file Kaldik maupun kegiatan akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah juga. Namun untuk mengetahui juga mulai MPLS sampai kenaikan kelas, bahkan program dalam 1 tahun nanti akan kami lampirkan juga beberapa kegiatan yang semula ada, kemudian saat COVID memang kita menunda menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Anak-anak yang saya cintai, sedikit gambaran dalam rangka pembukaan masa orientasi peserta didik baru ini. Maka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 8 Semarang saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dukungan segenap orang tua, Bapak Ibu guru maupun karyawan SMP Negeri 8 Semarang, mudah-mudahan pelaksanaan MPLS tahun 2020 di masa pandemi ini dapat berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan. Satu catatan untuk anak-anak, jadi ini belum berakhir ya. Setelah kalian menyimak pembukaan masa orientasi siswa tersebut, ada satu pertanyaan. Ini nanti mohon
disiapkan satu buku khusus MPLS itu akan digunakan untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk merespon materi dari Bapak Ibu. Untuk materi pembukaan ini tugas atau pesan dari Pak tadi, tuliskan visi SMP Negeri 8 Semarang. Sekali lagi, tuliskan visi SMP Negeri 8 Semarang. Demikian menjadi catatan. Nanti catatan itu akan berlanjut dengan materi Bapak Ibu guru yang lain, pasti ada penugasan yang lain. Untuk itu tetap semangat, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, tetap pakai masker, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.